mengamung budaya, salam kebajikan. Hidup adalah sesuatu yang besar, tidak akan pernah cukup jika kita merasa kecil. Semangat mencoba hal baru dan melakukan yang terbaik setiap harinya adalah hal yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Ataya Rasidal Fadli Putra, lahir 1 Maret 2007 di kota Surabaya. 16 tahun hidup di dunia membawa saya pada banyak hal yang baru, termasuk saat saya duduk di bangku SMA Negeri 21 Surabaya atau biasa disebut SMA. Menjadi siswa SMA Negeri 21 Surabaya merupakan kebanggaan bagi saya. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11 dan saat ini saya terpilih sebagai Duta Pelajar Putra SMA Negeri 21 Surabaya tahun 2023 sampai 2024. Sebagai seorang pelajar, saya mempunyai kewajiban yaitu untuk belajar dan memperdalam ilmu. Namun, hal itu tidak menjadi halangan bagi saya untuk menekuni minat dan bakat saya dalam bidang non-akademik. Terlahir dari keluarga seorang atlet, membuat saya tergolong aktif dalam kegiatan di bidang olahraga. Ya, saat ini saya mengikuti olahraga basket. Basket merupakan sebuah olahraga tim, maka dibutuhkanlah teamwork yang baik untuk memenangkan sebuah pertandingan basket. Maka dari itu, saya sebagai Ketua Basket SMA Negeri 21 Surabaya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan tim ini. Sudah 1 tahun lebih sejak saya bergabung dengan tim ini, saya mengikuti berbagai macam ajang kompetisi bola basket. Terbukti dengan didapatkannya 2 medali piala prestasi di ajang kompetisi basket, yaitu pada kejuaraan Semandala Cup 2022 dan memperoleh juara ke-3. Selanjutnya ada pada kejuaraan Dynamic Art and Sport Competition 2023 dan memperoleh juara ke-2. Tidak hanya di dalam sekolah saja, di luar sekolah juga saya mengikuti Akademi Bola Basket di Surabaya. Bukti dengan mendapatkannya juara 1 pada ajang kompetisi CLS Academy Cup 2023. Selain basket, saya juga menggeluti olahraga renang. Sejak saya kecil, saya sangat suka sekali berenang. Hingga saat ini, saya sudah mengikuti berbagai macam ajang kompetisi berenang di Surabaya, Jawa Timur, hingga ke Jawa Tengah. Pada tahun 2021, bertepatan dengan wabah COVID-19, tentunya itu bukan menjadi halang kita berprestasi dong. Karena pada saat itu saya berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi pada bidang pramukaan sebagai Pramuka Garuda. Maka dari itu menurut saya wabah COVID-19 bukanlah menjadi penghalang kita berprestasi. Tidak hanya pada bidang akademik, pada bidang akademik juga saya sangat memprioritaskan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar. Dengan pencapaian saya pada peringkat pertama. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Dengan sadarnya pentingnya pendidikan bagi seorang pelajar untuk berkontribusi memajukan negara, maka SMA Negeri 21 Surabaya mampu menempatkan dirinya bukan hanya sekedar tempat umum, namun juga tempat untuk menyusun masa depan generasi bangsa. Kemampuan dan pengembangan siswa dan siswi juga sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya lab komputer, lab kimia, dan lab biologi. Siswa dan siswi juga mempunyai kemampuan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demi memfasilitasi hal tersebut, terdapat 23 macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 21 Surabaya. Yang pertama ada basket. Saya sendiri ikut andil sebagai ketuanya. Lalu ada karya tulis kimia atau biasa disebut KIR, ada futsal, pramuka, dance, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, SMA Negeri 21 Surabaya sangat memadai siswa dan siswi dalam mengembangkan, mengasah bakat, serta mendapat pengalaman sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sekolah saya tercinta ini juga memiliki program unggulan sekaligus ikon yang membuat selekor banyak dikenal oleh sekolah lain, yaitu batik mandiri. Batik mandiri adalah batik yang dibuat dan dikreasikan oleh siswa dan siswi secara bebas dengan kreativitas masing-masing dengan sebuah konsep dan tujuan memuat budaya lokal. Dengan adanya sentuhan era modern menjadikan batik mandiri ini sebagai branding ikon SMA Negeri 21 Surabaya. Bahkan selekor menjadi sekolah yang dituju oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur
untuk menularkan dan menyebarluaskan program ini kepada sekolah-sekolah lainnya. Berbicara tentang prestasi di Striker, siswa-siswi Striker banyak memang prestasi melalui berbagai instansi nilai seperti eksklusifal yang meraih banyak juara dalam berbagai baik antara SMA yang pernah atau bahkan se-Jawa Timur. Selain prestasi di bidang non-akademik, Striker juga memiliki prestasi gemilang pada bidang akademik, bahkan di tingkat internasional, yaitu prestasi yang berhasil diperoleh oleh bidang karya tulis studi. Tak lupa juga ada alumni dari SMA Negeri 21 Surabaya, yaitu Bapak Edi Jayadi selaku Wali Kota Surabaya. Selain itu ada juga Marcelino Ferdinand, merupakan pemain Bangga Indonesia. Jawa Timur memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi dan beragam. Budaya Jawa Timur dipengaruhi oleh kebudayaan suku bangsa, beragam bahasa, adat, dan istiadat. Siapa yang tidak mengenal karapan sapi, reog, dan tari remo? Selain budaya Jawa Timur, yaitu Surabaya, kota saya tercinta, tak kalah menariknya. Suatu kebanggaan bisa terlahir di kota pahlawan ini dan menjadi bagian dari arek-arek Surabaya. Selain budaya Surabaya juga terkenal akan makanan khasnya. Salah satu makanan khas di Surabaya yang banyak digemari oleh masyarakat karena kelezatannya adalah rujak cingur. Tidak hanya itu, makanan khas kota pahlawan yang bisa kita temui lagi adalah semanggi Surabaya. Makanan khas yang hanya ada di Surabaya ini menjadi favorit di kota Surabaya karena rasa, khasiat, dan cara penyajiannya yang unik, yaitu dengan alas daun pisang serta disajikan bersama dengan kerupuk kulit. Selain budaya dan makanan khasnya, Surabaya juga terkenal akan tempat bersejarah dan tempat wisatanya. Seperti Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan merupakan salah satu bukti sejarah yang berdiri di atas tanah kota Surabaya. Di kompleknya terdapat museum yang dibangun dengan tujuan agar masyarakat Surabaya dapat mempelajari dan memperdalam peristiwa pertempuran 10 November 1945. Selanjutnya ada Hotel Majapahit. Hotel Majapahit merupakan salah satu hotel dengan nilai sejarah yang tinggi. Hotel Majapahit menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya pada tahun 1940. Kemudian ada juga alun-alun kota Surabaya. Alun-alun ini baru saja dibangun yang dulunya digunakan sebagai balai pemuda. Sekarang menjadi satu destinasi wisata di kota Surabaya. Alun-alun Surabaya sangat multifungsional. Di dalam basement alun-alun ini terdapat museum lukisan. Banyak lukisan dan karya seni yang dipamerkan oleh para seniman yang berasal dari berbagai daerah. Kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, maka kamu tidak cukup berinovasi. Itu adalah sebuah kata yang diucapkan oleh salah satu tokoh ternama dunia, yaitu Elon Musk, yang juga termasuk idola saya dalam meraih sebuah kesuksesan. Sebagai pelajar dan pemuda, tentunya saya akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki visi ke depan untuk menjadi agen perubahan dalam memotivasi teman hidup sehat. Seperti pepatah, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Setiap orang dilahirkan dengan keistimewaan. Jangan jadikan sebuah kekurangan menjadi sebuah rintangan. Maka, jadikanlah sebuah kekurangan menjadi sebuah tantangan untuk meraih lebih banyak prestasi. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Mari bersama majukan Indonesia. Raihlah banyak prestasi, karena sesungguhnya berprestasi bukan hanya sekedar medali dan legasi. Berprestasi adalah proses mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Saya, Ataya Rasenda Alfarizi Putra, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra SMA Award 2023 Jawa Timur.